my YouTube channel Risna Tiarika with me Risna. Everybody, lagi-lagi di video kali ini kita akan membahas hal yang berkaitan dengan studi S2. Jadi everybody, yang akan kita bahas di video kali ini adalah mengenai hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jurusan pada saat kita ingin mengambil studi S2. Jadi everybody, terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita mengambil jurusan untuk melanjutkan studi S2, itu tentunya berkaitan dengan prospek kita ke depannya. Apa sih yang kita inginkan ke depannya, seperti itu ya. Jadi kita harus memperhatikan benar-benar terkait dengan jurusan yang kita ambil, karena tentunya kita melanjutkan studi S2 karena kita memiliki keinginan berkaitan dengan masa depan. Jadi mau jadi apa nantinya kita, sehingga terkait dengan hal ini kita harus benar-benar memperhatikan jurusan apa yang akan kita ambil ketika kita ingin melanjutkan S2. Jangan hanya lihat teman S2 di bidang ini, Anda juga mau S2 di bidang ini. Anda harus menyesuaikan jurusan S2 dengan passion Anda, seperti itu ya. Jadi terkait dengan hal yang harus diperhatikan ketika kita mengambil jurusan untuk melanjutkan studi S2, yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Jadi apa sih tujuan kita untuk melanjutkan studi S2 ini? Jadi pribadi kita harus memperhatikan, misalnya tujuan Anda sekalian untuk jadi dosen misalnya, seperti itu, atau untuk karir-karir lainnya. Jadi pribadi harus perhatikan inginnya Anda nanti seperti apa. Jadi yang pertama adalah tujuan dulu. Tanya diri Anda, tujuan saya melanjutkan studi S2 apa sih? Jadi setelah Anda mengetahui tujuan Anda, kemudian berikutnya yang perlu everybody sekalian perhatikan adalah terkait dengan linearitas keilmuan. Jadi misalnya everybody sekalian melanjutkan studi S2, tujuannya untuk berkarir di bidang akademik, misalnya jadi dosen, maka everybody sekalian harus memperhatikan terkait dengan linearitas keilmuan dengan studi sebelumnya. Jadi karena sekarang ini ya, menjadi dosen itu salah satu syaratnya adalah linearitas keilmuan. Maka dari itu ketika misalnya pribadi sekalian bercita-cita untuk melanjutkan karir di bidang akademik, maka pribadi sekalian perlu memperhatikan terkait dengan linearitas ini. Tetapi jika pribadi sekalian misalnya memiliki cita-cita untuk berkarir di bidang non-akademik, maka pribadi sekalian bisa disesuaikan dengan rencana atau impian yang pribadi sekalian inginkan. Misalnya pribadi sekalian ingin menjadi manajer misalnya, maka misalnya studi sebelumnya tentang sebut saja biologi lagi ya, tetapi karena misalnya pribadi sekalian menemukan passion ingin menjadi seorang manajer, maka pribadi sekalian bisa melanjutkan studi di bidang manajemen misalnya, supaya menunjang karir pribadi untuk menjadi seorang manajer misalnya, seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan jenjang karir. Jadi pribadi hal ini mengenai jenjang karir ini dilihat gitu, bagaimana kesempatan, misalnya everybody sekalian mengambil jurusan A, bagaimana kesempatan nanti kerjanya terkait dengan jurusan B ini, apakah di lapangan banyak yang membutuhkan jurusan B ini, seperti itu. Jadi lihat jenjang karirnya nanti seperti apa terkait dengan jurusan yang pribadi ambil. Kalau misalnya pribadi sekalian sudah bekerja misalnya di bidang A, berarti pribadi sekalian hanya perlu memperhatikan korelasi antara jurusan yang everybody ambil dengan pekerjaan di bidang yang everybody sedang kerjakan, seperti itu, supaya nanti misalnya ketika everybody sudah selesai melanjutkan studi S2-nya, berarti kan everybody sekalian sudah memiliki ilmu tambahan. Jadi everybody memiliki kemudahan untuk meningkatkan karir atau misalnya untuk naik jabatan misalnya, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya everybody. Kemudian berikutnya everybody terkait dengan pekerjaan di masa depan. Jadi misalnya seperti yang katakan tadi ya, misalnya pribadi sekalian mengambil jurusan B misalnya, kemudian lihatlah di lapangan kira-kira di jurusan B ini apakah
nanti di lapangan kerjanya itu banyak yang membutuhkan jurusan B ini, banyak yang membutuhkan tenaga yang bergelut dengan jurusan B seperti itu pribadi. Jadi perlu diperhatikan terkait ini juga. Selanjutnya yang perlu diperhatikan terkait dengan jurusan ini adalah akreditasi jurusan yang dipilih. Jadi pribadi biasanya pada umumnya di kampus-kampus tertentu itu jurusan itu akreditasi jurusan itu menentukan kualitas jurusan itu sendiri. Tapi pada umumnya kan orang-orang yang ingin melanjutkan studi S2 itu biasanya mereka memilih kampus-kampus ternama ya biasanya. Jadi biasanya kalau untuk akreditasi dari jurusannya itu pasti akreditasi bagus. Tetapi kalau misalnya pribadi ingin melanjutkan studi juga tetap harus diperhatikan terkait dengan akreditasi jurusan ini. Jadi akreditasi yang baik akan menjamin kualitas jurusan itu sendiri, otomatis ilmu yang Anda dapat ketika Anda menimba ilmu di jurusan itu juga berkualitas sehingga dapat mengembangkan diri Anda. Seperti itu ya pribadi. Kemudian berikutnya yang perlu everybody perhatikan adalah terkait dengan biaya. Jadi ya pribadi memilih jurusan itu harus juga jurusan yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jadi tidak semua jurusan itu biayanya murah. Jadi walaupun pada umumnya misalnya pada satu universitas rata-rata untuk biaya S2 misalnya hitunglah 11 juta misalnya atau 10 juta per semesternya, tetapi kan ada biaya-biaya lain bukan hanya biaya semester seperti itu. Misalnya penelitian, di setiap jurusan itu penelitiannya beda-beda, biaya penelitiannya beda-beda everybody. Jadi kalau everybody sekalian memilih jurusan, perhatikan juga biayanya. Dari mana kita bisa tahu terkait dengan biaya-biaya ini? Bisa tanya ke senior, ke orang-orang yang sudah pernah melanjutkan studi S2, bisa dibandingkan kira-kira di jurusan ini dan jurusan ini biaya yang paling banyak dikeluarkan itu di jurusan mana. Mungkin everybody bisa bertanya seperti itu. Jadi kalau everybody menentukan atau mengambil jurusan untuk lanjut S2, jangan melampaui kemampuan finansial everybody. Jadi harus dipertimbangkan everybody. Kemudian berikutnya yaitu berkaitan dengan minat ya everybody. Jadi Anda juga harus mengambil jurusan sesuai dengan minat Anda. Seperti itu selain yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau sesuatu yang kita minati, sesuatu yang kita inginkan, itu pasti mudah kita menjalaninya. Seperti itu ya pribadi. Jadi ketika Anda ingin melanjutkan studi S2, maka tanya diri Anda, kira-kira saya minatnya di bidang apa ya. Tetapi harus juga diperhatikan terkait dengan jenjang karir nanti, kemudian linearitas keilmuan juga, kemudian apakah ini sesuai, terus minatku juga sudah sesuai, seperti itu ya, tanya diri Anda. So itulah everybody terkait dengan hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jurusan kita melanjutkan studi S2. Mudah-mudahan bermanfaat bagi everybody sekalian, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan studi S2. Mudah-mudahan cita-cita Anda berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan disegerakan ya everybody. So everybody, thanks kalau you have watched my video. Meet again in the next video and bye-bye.